Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, SSI MSI dengan NIDN 0905019302. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Sains Biomedis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megareski. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bakteriologi Medik pada program studi S1 Sains Biomedis. Mata kuliah ini sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu S1 Biologi dan S2 Ilmu Mikrobiologi. Bakteriologi Medik termasuk mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang konsep dasar bakteri, bakteri penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mekanisme penyakit yang ditimbulkan, identifikasi bakteri, dan prosedur pemeriksaan sampel klinis pada bakteri. Kemudian, mata kuliah ini membantu dalam diagnosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan pengobatan penyakit infeksi. Oleh karena itu, mata kuliah ini memiliki manfaat yang besar dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Untuk bahan referensi yang digunakan, ada beberapa buku. Yang pertama itu Medical Microbiology dengan pengarang Adelbert, Jawetz, dan Melnick, penerbitnya buku kedokteran EGC. Yang kedua, buku Bergage Manual of Systematic Bacteriology. Yang ketiga, buku Ajar, Mikrobiologi dan Parasitologi, yang kebetulan saya sebagai salah satu penulis di dalamnya. Selain itu, ada juga jurnal pendukung yang berkaitan dengan ilmu bakteriologi medik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar bakteriologi medik. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan identifikasi bakteri baik secara morfologi, biokimia, dan molekuler. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui sifat patogenesitas dan faktor virulensi bakteri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemeriksaan sampel klinis pada bakteri. Bahan kajian atau pokok bahasan, yang pertama, pendahuluan dan sejarah bakteriologi. Yang kedua, pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Yang ketiga, bakteri gram positif. Yang keempat, bakteri gram negatif. Yang kelima, bakteri penyebab infeksi. Yang keenam, patogenesitas dan faktor virulensi bakteri. Ketujuh, identifikasi bakteri secara morfologi. 8, identifikasi bakteri secara biokimia. 9, identifikasi bakteri secara serologi. 10, identifikasi bakteri secara molekuler, kemudian antibiotik, dan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan sampel klinis pada bakteri. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan DAI, di mana D itu merupakan delivery, I itu interaction, dan A adalah assessment. Pada bagian delivery, saya sebagai dosen memaparkan materi pembelajaran yang telah saya siapkan. Kemudian, pada bagian interaction, mengarah pada bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk menggali pemahaman, memicu pemikiran kritis, mendorong diskusi, atau memberikan umpan balik atau feedback. Dan poin terakhir yaitu assessment. Pada tahap perkuliahan, saya memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah saya sampaikan. Hal ini berupa kuis, tugas individu, dan tugas kelompok. Adapun materi bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform LMS, yaitu EDI-nya masing-masing, sehingga dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk kriteria penilaian pada mata kuliah ini, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan pada awal pertemuan, yang meliputi nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, nilai tugas 25%, kemudian kuis 5%, dan nilai absen atau kehadiran 10%.
Demikian gambaran dan strategi pembelajaran mata kuliah bakteriologi medik, dan berikut ini merupakan video pembelajaran yang akan saya perlihatkan, yaitu untuk materi patogenesitas dan faktor virulensi bakteri. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini kita akan kuliah bakteriologi medik pertemuan ke-9. Hari ini kita akan membahas terkait materi patogenesitas dan faktor virulensi bakteri. Oke, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak sekalian melakukan presensi perkuliahan menggunakan FB-nya masing-masing. Atau bisa juga men-scan QR code ini. Oke, silakan dibuka FB-nya untuk presensi perkuliahan. Oke, jadi semuanya hadir ya. Selanjutnya ada pun tujuan dari perkuliahan hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengetahui perbedaan antara patogenesitas dan faktor virulensi bakteri, dan mahasiswa dapat mengetahui faktor virulensi dari bakteri patogen. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ada pun referensi yang digunakan. Di sini ada beberapa e-book dan jurnal penelitian yang kebetulan Ibu sebagai salah satu penulis di dalamnya, nanti kalian bisa download sebagai bahan ajar. Dan sebagai pendahuluan, kita awali dengan pengertian dari mikroorganisme. Oke, di sini ada yang masih ingat apa itu mikroorganisme? Silakan Nabila. Baik, mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi harus menggunakan bantuan mikroskop untuk melihatnya. Oke, jadi betul ya yang tadi yang dikatakan oleh temannya, bahwa mikroba atau bisa disebut sebagai mikroorganisme itu adalah organisme yang berukuran kecil atau disebut mikroskopik yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, bagaimana cara kita bisa lihat? Bisa dengan bantuan mikroskop. Ya, mikroskop seperti itu. Kemudian mikroorganisme ini tersebar luas di alam. Kita bisa temukan di tanah, di udara, di air, bahkan ada yang terdapat di tubuh kita. Jadi kalian bisa temukan mikroorganisme itu di mana saja, bisa di kursi kalian, di meja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke. Mikroorganisme ini ada yang dapat menyebabkan penyakit yang dikenal dengan penyakit infeksi. Terkait istilah infeksi ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-5. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu infeksi? Ya, silakan dia. Jadi, infeksi ini adalah suatu proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh sehingga dia menyebabkan suatu penyakit dalam tubuh. Oke, jadi betul sekali tadi yang dijelaskan oleh temannya bahwa infeksi itu adalah masuknya agen patogen ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Oke, contoh infeksi yang disebabkan oleh bakteri, misalnya pada penyakit diare, di mana diare itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Contoh lain misalnya ada penyakit sifilis, ya, di mana penyakit sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Selain itu juga Neisseria gonorrhoeae, di mana Neisseria gonorrhoeae itu dapat menimbulkan penyakit apa? Penyakit kencengan ya. Oke, selanjutnya ada beberapa agen infeksi atau agen patogen. Yang pertama, bakteri, yang kedua protozoa, yang ketiga adalah virus, yang keempat adalah parasit, dan yang kelima adalah fungi. Dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bakteri, karena kita punya bakteriologi medik. Jadi kita fokus ke bakteri, di mana bakteri ini bersifat uniseluler, termasuk organisme prokaryotik. Ya betul. Kemudian bakteri ini dapat menimbulkan infeksi
Dengan cara bakteri masuk ke dalam tubuh bisa melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Bisa juga masuk melalui saluran pernapasan. Selain itu juga bisa masuk melalui luka atau jaringan yang rusak. Nah, setelah bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka bisa menimbulkan penyakit dengan menghasilkan toksin. Jadi ada beberapa bakteri yang dapat menghasilkan toksin sehingga dapat menimbulkan penyakit seperti itu. Selanjutnya ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penyakit infeksi, khususnya pada infeksi bakteri. Yang pertama itu istilah patogen, yang kedua virulensi, yang ketiga hospes, dan yang keempat adalah patogenesitas. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah patogen. Patogen ini adalah mikroba atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Oke. Kemudian virulensi. Virulensi ini adalah tingkat kemampuan yang dimiliki dari patogen sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Seperti itu. Kemudian hospes. Hospes ini nama lain adalah inang. Inang ini berfungsi sebagai tempat hidup dari si agen patogen. Tentu saja kalau inang bisa berupa manusia, bisa berupa hewan sekali. Oke, dan yang terakhir adalah patogenesitas. Patogenesitas di sini memiliki hubungan dengan virulensi. Jadi saling berkaitan antara patogenesitas dan virulensi, sehingga patogenesitas ini adalah kemampuan yang dimiliki dari si patogen dalam menimbulkan kerusakan. Contoh seperti ini, kita ambil contoh satu infeksi bakteri, misalnya pada penyakit TB, di mana penyakit TB ini orang awam kenal dengan penyakit TBC. Betul, jadi patogennya siapa? Patogennya adalah si bakteri Mycobacterium. Betul. Kemudian virulensinya bagaimana? Jadi si Mycobacterium ini dapat menghasilkan toksin. Nama toksinnya adalah toksin nekrosis tuberkulosis. Kemudian inangnya tentu saja adalah manusia. Oke. Kemudian bagaimana patogenesitasnya? Karena adanya toksin yang dihasilkan dari si Mycobacterium, sehingga si bakteri tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada paru-paru seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, slide ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara faktor virulensi dan patogenesitas dari bakteri. Oke, ini ada hasil penelitian yang sudah publish, judulnya adalah deteksi gen M dan gen SHV pada bakteri Klebsiella pneumonia. Kemudian yang jadi patogennya siapa? Oke, betul. Jadi si bakteri Klebsiella pneumonia. Si bakteri ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih atau biasa disebut sebagai ISK. Bakteri ini dapat menghasilkan faktor virulen berupa gen SBL. Karena adanya gen SBL ini, sehingga si bakteri Klebsiella ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Oke, bisa dipahami? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ya, Bu. Pertanyaan saya, apa itu patogenesis, Ibu? Itu saya pertanyaan saya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi terkait patogenesis. Jadi selain istilah faktor virulensi dan patogenesitas, ada juga istilah yang disebut dengan patogenesis. Kalau patogenesis itu lebih mengacu bagaimana mekanisme dari si patogen masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Itu yang disebut dengan patogenesis. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke kuis. Oke, jadi silakan anak sekalian untuk men-scan QR code ini dan memulai start kuis. Ya, silakan di-scan dulu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Soal yang pertama yaitu bakteri Escherichia coli dapat menghasilkan enterotoksin sehingga dapat menimbulkan penyakit diare. Enterotoksin disebut sebagai A. Patogenesitas dan B. Faktor virulensi. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah faktor virulensi. Semuanya cerdas ya? Oke.
Kemudian, sebagai tugasnya, jadi silakan anak-anak sekalian itu mencari satu jenis bakteri patogen. Kemudian kalian tentukan faktor virulensinya dan kalian jelaskan nanti bagaimana patogenisitasnya. Oke. Untuk deadline tugasnya, nanti kalian upload tugas itu pada tanggal 7 Juli 2025 untuk batas uploadnya ini. Oke, jamnya. Oke, bisa dipahami terkait tugasnya? Bisa. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang program kita pada hari ini. Saya Bu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini, di mana agen penyebab suatu penyakit memiliki sifat faktor virulensi dan memiliki sifat patogenisitas. Oke. Oke, jadi dulu tadi yang dijelaskan oleh temannya. Jadi kesimpulan dari program kita pada hari ini bahwa agen penyakit infeksi, agen patogen itu bisa dari kelompok bakteri, bisa dari kelompok virus, bisa dari kelompok protozoa, parasit, helminth, bisa juga dari kelompok kuning. Oke, kalau kemudian si agen penyebab penyakit ini dapat memiliki faktor virulensi dan juga memiliki kemampuan atau sifat patogenisitas. Faktor virulensi ini berkaitan dengan kemampuan dari si patogen dalam menimbulkan penyakit. Sedangkan patogenisitas itu adalah kemampuannya. Bisa kemampuannya besar, bisa juga kemampuannya kecil. Seperti itu. Kemudian, faktor virulensi dari bakteri itu bisa berupa toksin yang dihasilkan atau racun, bisa juga berupa enzim, bisa juga berupa hemolisin. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, demikian program kita pada hari ini. Satu kata dari Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kehidupan itu tidak pernah berhenti untuk mengajar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.